Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudita Menantanti dengan NIM A3190009 dari kelas Sistem Informasi 5A, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April. Ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Hukum Bisnis TI. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Dari berbagai rangkaian proses tersebut, ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pembuktian adalah mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum. Alat-alat bukti. Yang pertama, alat bukti tertulis atau surat. Yang kedua, alat bukti saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Dan yang terakhir, alat bukti sumpah. Daluarsa. Menurut pasal 1946 KUHP Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada dua macam daluarsa atau berzaring. Yang pertama ada alkusitif berzaring, adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kadaluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Yang kedua ada eksekutif berzaring, adalah lampau waktu yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. Pengertian e-commerce, suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik, menurut Munir tahun 2012. Commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak. Salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via e-commerce adalah bidang hukum kontrak. Mengingat kebanyakan dari deal bisnis, termasuk bisnis via e-commerce, didasari atas suatu kontrak bisnis. Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis e-commerce antara lain, yang pertama, ada atau tidaknya penawaran. Yang kedua, ada atau tidaknya penerimaan. Yang ketiga, ada atau tidaknya kata sepakat. Yang keempat, jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada. Yang kelima, keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. Yang keenam, masalah pembuktian perdata. Yang ketujuh, bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. Yang kedelapan, perumusan kembali masalah wan prestasi. Yang kesembilan, perumusan kembali masalah force majeure. Yang ke-10, ganti rugi bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce. Yang ke-11, masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku. Pertanyaan nomor 3, jelasan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan purchasing. Apa itu leasing? Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala, juga bisa menjadi hak pemilik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu umum atau general. Salah satunya ada pasal 1338 KUHP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab 1 buku 3 KUHP Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan, atau kebijaksanaan umum. Yang kedua ada khusus. Salah satu hukum bisnis khusus yaitu ada Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1969 KMK 01 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha yang berbunyi sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leaser selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, yang terakhir itu, apa itu plan-leasing? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dikatakan bahwa plan-leasing merupakan hak khusus yang dipunyai oleh orang perorangan maupun badan usaha atas sistem bisnis secara ciri khas
usaha tersebut dalam rangka memasarkan produk berupa barang maupun jasa yang telah terbukti keberhasilannya, serta dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian yang ada. Hukum bisnis yang berkaitan dengan franchising. Yang pertama itu, salah satunya ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Yang kedua ada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31 MDAG per 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.